kegiatan apa saja yang dilakukan Serdadu Rival Indonesia dan apa tujuannya? Untuk kegiatannya kita banyak sekali ya Mas, terutama kegiatan sosial kita selalu ingin berbagi kepada sesama, karena dengan kita berbagi seperti ini insya Allah kita juga memberi kemanfaatan kepada orang lain, karena ada riwayat mengatakan bahwasanya khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwasanya yang bermanfaat pada orang lain adalah manusia yang terbaik. Seperti itu. Kalau boleh tahu ini isinya apa aja Mas? Nah, ini ada beras, gula, Sembako ya Mas? Ya, ada sembako. Semuanya kita akan kasih kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, terima kasih telah membantu kami. Baik, kita akan lanjutkan perjalanan kita ke teman-teman saudara kita yang membutuhkan. Dan tujuannya tidak lain dan tidak hanya bukan adalah kita tetap ingin menjadi toko online yang paling amanah, toko online yang paling terpercaya. Dengan adanya kegiatan sosial seperti ini sangat menunjang sekali trust kepada toko kami dari Sobat Bedilers, sehingga tujuan dari toko kami yang pertama memang ingin menjadi toko yang berbeda daripada yang lain. Kalau mungkin yang lain hanya memperhitungkan untung ruginya saja, tapi kita tidak. Tetap kita dari untung rugi itu kita akan berbagi kepada sesama. Seperti tujuannya Mas. Seberapa sering Serdadu Rival Indonesia melaksanakan kegiatan seperti ini? Kalau sering, kita frekuensinya mungkin 1 bulan minimal 1 kali, maksimal 2 kali. Seperti itu. Itu sejak Serdadu Rival Indonesia berdiri. Jadi tahun 2019 hingga sekarang kita tetap melaksanakan kegiatan seperti itu. Karena memang bulan-bulan kemarin tidak kita videokan, tidak kita dokumentasikan. Karena kami mengira bahwasanya jika kita nanti videokan ada yang mengira kita riak dan lain sebagainya. Tapi ada masukan dari berbagai sumber bahwasanya video itu tujuannya bukan untuk riak, bukan untuk sombong, tapi tujuannya adalah biar orang-orang tahu bahwasanya Serdadu Rival ini benar apa yang dikatakan dan dilakukan. Kalau kita mengatakan kita akan berdonasi, akan berbagi-bagi, tapi kok nggak ada, mana buktinya? Nah, oleh karena itu kita melakukan video seperti ini akhir-akhir ini untuk membuktikan bahwasanya kita loh ini sedang berdonasi. Ini adalah hal yang kita katakan waktu awal dulu hingga sekarang, buktinya seperti ini. Biar kita tidak adakan hanya omong doang, kita tidak hanya menjual tangisan para orang tidak punya dan lain sebagainya. Enggak, kita semuanya di sini real ya. Jadi kita ingin membuktikan bahwasanya Serdadu ini konsisten terhadap omongan kami. Seperti itu. Mas, ini mau dikasihkan siapa? Untuk target pemberian sedekah dari Serdadu Rival ini kita berikan kepada yang terutama sekarang membutuhkan ya. Nanti kita berikan ke tukang becak, pokoknya buru-buru harian itu. Karena ini nggak banyak, jadi kita juga nggak bisa ngasih semuanya. Tapi terima kasih untuk Sobat Serdadu Rival Indonesia semuanya yang telah memberikan donasi kepada masyarakat yang tidak mampu dari desa kami. Mantap. Dari mana dana untuk melaksanakan kegiatan sosial ini? Kalau sumber dananya memang ada beberapa macam. Yang pertama dari sukarelawan dari tim kami. Jadi pegawai kami, tim-tim kami, kadang-kadang jika ada seperti ini mereka menyumbang. Karena mereka juga menyadari bahwasanya pemasukan 100% yang didapat setiap bulan itu 2,5% adalah milik orang-orang yang tidak mampu. Oleh karena itu tim kami juga menyumbang setiap kita melaksanakan kegiatan sosial seperti Jumat Berkah, bagi-bagi pada anak yatim piatu dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dana kita ambil dari hasil penjualan senapan angin. Maksudnya apa? Kita jual dari senapan angin. Kita sudah komitmen kemarin ketika Serdadu ini berdiri, saya sudah mengumumkan di video pertama saya setelah kita upload, saya mengumumkan bahwasanya 5-10% keuntungan kita akan ambil untuk kegiatan sosial, dan itu kita laksanakan hingga sekarang. Jadi ada 2 sumber. Yang pertama dari sumber tim kami Serdadu Rival intern sendiri, dan yang kedua adalah dari hasil penjualan senapan dari Serdadu Rival Indonesia, karena itu adalah komitmen kami sejak awal berdiri. Mas, ini mau dibawa kemana? Kita mau bagi-bagi sembako kepada orang yang membutuhkan dari Serdadu Rival. Mantap.
Sesuai dengan moto kami yaitu serdadu, sedekah rajin datangkan duit. Nah, karena kita ingin bersedekah rajin ya kan, selain kita manfaat dan insya Allah alhamdulillah sampai sekarang kita merasakan untuk orderan kita nggak pernah sepi, nggak pernah surut karena ya mungkin adalah titipan doa dari orang-orang yang membutuhkan. Ini pun juga dari siapa? Dari kalian semuanya, para sobat bedilers. Halo teman-teman, ini bersama dengan saya Afif, kemudian ada juga Kang Arif di sini. Halo sobat bedilers semuanya. Mantap, kali ini kita mau bagi-bagi sembako ya teman-teman. Doakan kami semoga lancar. Kemudian oke, langsung saja ke videonya. Kegiatan seperti ini kepada penjualan senapan di Serdadu Rifle Indonesia? Sangat besar sekali pengaruhnya, Mas. Kalau kita lihat kemarin ada yang juga tanya di kolom komentar, apakah Kang Arif kalau berbagi tidak mengurangi untung? Tidak ya. Ya memang kita secara hitungan berkurang, tapi yang kita dapat itu bahkan lebih dari apa yang kita sumbangkan ya. Jadi kalau pengaruh, sangat pengaruh sekali, pengaruhnya bahkan lebih positif. Ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan, bahwasanya kalau kita berbagi maka apa yang kita dapat akan lebih banyak lagi. Bukan berarti kita berbagi untuk mendapatkan, enggak ya. Kita berbagi ya berbagi aja, tapi efek dari berbagi itu adalah kita mendapatkan yang lebih banyak. Contohnya hari-hari ini kita sedang kewalahan mengatur pengirimannya. Itu mungkin adalah doa dari orang-orang yang titip rezeki kepada Serdadu Rifle Indonesia. Jadi dengan adanya seperti ini kita makin semangat untuk berbagi kepada orang yang tidak punya. Nah, jadi bagi kalian jangan pernah ragu-ragu untuk beli di Serdadu Rifle Indonesia. Karena apa? Sebagian dari keuntungan penjualan senapan ini kita akan donasikan. Berarti apa? Kan membeli senapan sekaligus berdonasi. Nah, inilah yang membuat Serdadu Rifle berbeda. Apa pesan untuk sobat bediler yang sedang menonton video ini? Pesan saya yaitu jangan lupa untuk melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing, karena ibadah itu adalah pondasi dari kehidupan kita, baik yang beragama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha, semuanya kita berbagai macam agama, tapi saya yakin sekali setiap agama pasti akan memberikan petunjuk, petuah yang baik, ya kan? Tidak ada agama yang menjerumuskan. Nah, karena itu setiap agama pasti akan memberikan petuah bahwasanya ibadah itu adalah pondasi dari kehidupan kita. Nah, karena ini temanya adalah religious, temanya adalah tentang keagamaan, jadi saya ngomong seperti ini agar apa? Pesan saya adalah ibadah adalah dasar dari kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan saya
Untuk seluruh sobat bedilers, bagi kalian yang masih ragu-ragu untuk membeli senapan di kami, ini adalah bukti keseriusan kami dalam berjualan, ini adalah bukti keseriusan kami dalam melayani para sobat bedilers dengan cara apa? Dengan cara memberikan pelayanan yang baik dan juga menepati janji kami bahwasanya beberapa keuntungan kita akan buat untuk berbagi itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang paling penting sekali bahwasanya untuk sobat bedilers, saya harap sekali untuk berburu dengan bijak. Maksudnya apa? Cukup kita berburu dengan kaliber 4,5 mm, menggunakan senapan yang non otomatis. Lalu yang terakhir, berburu dengan hewan-hewan atau untuk hewan yang tidak dilindungi. Nah, karena itu senapan itu jangan sampai membuat celengan dosa kita di akhirat nanti. Contohnya apa ya? Dengan yang kita memburu hewan-hewan yang dilindungi, itu kan berarti melanggar peraturan. Nah, melanggar peraturan itu kan sebuah dosa ya kalau dalam agama kita masing-masing ya kan. Jadi oleh karena itu ayo kita taati sehingga hobi ini kita bisa dapat izin hingga nanti 2050, 2070 kita aman ya kan. Takutnya kalau kita terus melanggar bakal turun perpu, yaitu undang-undang yang mana melanggar atau mengatur regulasi senapan angin tidak boleh dimiliki. Seperti negara Malaysia, seperti Singapura, itu sulit sekali mendapatkan senapan angin ya. Oleh karena itu ada 3 pesan dari Zero Rifle Indonesia untuk semuanya saja, dan ini saya pesankan untuk khususnya saya pribadi dan umumnya pada kalian semuanya. Oke, terima kasih dari Zero Rifle Indonesia. Tetap stay tune di channel kami dan jangan lupa subscribe channel ini, like dan share. Terkadang mata salah dalam melihat. Hati salah ketika menggugat. Jika ada ucap yang membekas lara. Mulut salah ucap hingga menyayat. Ada tingkah merangkai duka. Jika kaki salah dalam melangkah. Tidak ada kata merangkai dusta. Kami tim Zero Rifle Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.